Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama tidak ditempati. Bangunannya besar, bercat putih kusam yang mulai mengelupas, jendela-jendela kayu retak, dan atap genteng yang sebagian runtuh. Warga menyebutnya rumah kosong, tempat yang katanya dihuni makhluk gaib sejak keluarga pemiliknya pindah secara misterius 10 tahun lalu. Anak-anak desa sering menantang teman sebaya untuk mendekat, tapi tidak ada yang berani benar-benar masuk. Dari luar saja sudah terasa hawa dingin yang berbeda. Banyak orang bilang, di dalam rumah itu ada sosok besar berkulit hitam, berbulu lebat, dengan mata merah menyala. Sosok itu dikenal sebagai Genderuwo. Raka, pemuda perantauan yang baru saja bekerja di desa itu, tidak percaya cerita semacam itu. Ia menyewa rumah kontrakan tepat di sebelah rumah kosong. Baginya, gosip warga hanyalah cerita karangan untuk membuat tempat itu lebih seram. Ia berani tinggal sendirian, bahkan sering pulang larut malam tanpa rasa takut. Namun suatu malam, sekitar pukul 11:30, Raka mendengar suara keras dari arah rumah kosong. Suara seperti benda berat jatuh, disusul suara langkah kaki yang bergetar di tanah. Raka yang sedang menonton televisi merasa terganggu. Dengan santai, ia keluar rumah, menyalakan senter, dan menatap ke arah bangunan tua itu. Awalnya sepi, tapi beberapa detik kemudian terdengar suara napas berat dari dalam, seperti hembusan seseorang yang sangat besar. Jendela di lantai 2 terbuka sendiri, meski tidak ada angin. Dari dalam kegelapan, 2 mata merah menyala, menatap lurus ke arah Raka. Raka kaget, namun mencoba menepis rasa takut. Mungkin hanya pantulan lampu, pikirnya. Ia kembali masuk ke rumah, menutup pintu rapat. Tapi suara napas itu masih terdengar. Bahkan kali ini lebih dekat, seolah berasal dari balik dinding rumahnya sendiri. Malam itu Raka sulit tidur. Setiap ia memejamkan mata, bayangan sosok besar dengan mata merah itu muncul dalam pikirannya. Hingga akhirnya, tepat pukul 3 pagi, terdengar suara pintu rumahnya berderit. Perlahan terbuka, meski ia yakin sudah dikunci. Dari ruang tamu, terdengar suara berat, seperti seseorang menyeret kakinya. Langkah itu menuju kamarnya. Semakin lama semakin dekat. Raka menahan napas, pura-pura tidur. Namun pintu kamarnya terbuka sendiri. Dalam gelap, ia bisa merasakan sesuatu berdiri di ambang pintu. Samar-samar, siluet besar terlihat. Tubuh tinggi, berbulu lebat, dengan mata merah yang berkilat dalam gelap. Genderuwo itu benar-benar masuk ke rumahnya. Suara napasnya berat, memenuhi seluruh ruangan. Raka tidak tahan lagi. Ia membuka mata dan langsung melihat sosok itu jelas di depannya. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, tubuhnya hitam berbulu, wajahnya menyeramkan dengan taring yang mencuat. Genderuwo itu menunduk, mendekat ke wajah Raka, lalu mengeluarkan suara berat seperti geraman binatang. Raka ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Tidak bisa bergerak sama sekali. Ia hanya bisa menutup mata, berharap semuanya hilang. Saat membuka mata kembali, sosok itu sudah tidak ada. Keesokan paginya, Raka bercerita pada tetangga. Warga hanya saling pandang. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Sudah kami bilang, jangan berani tinggal di dekat rumah kosong. Genderuwo di sana suka mengganggu orang baru. Kalau berani menetap, dia akan ikut tinggal di rumahmu." Sejak hari itu, gangguan semakin sering terjadi. Benda-benda di rumah Raka berpindah sendiri. Suara berat terdengar tiap malam, dan terkadang ia merasa ada yang duduk di ranjangnya. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Saat Raka pulang larut malam, ia menemukan pintu rumahnya terbuka. Di dalam, semua lampu padam. Dari ruang tamu, terdengar suara tawa rendah, berat, bergema. Saat ia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai jelas terlihat jejak kaki besar berlumpur, menuju ke dalam kamarnya. Hingga kini, Raka masih tinggal di rumah itu. Namun ia tidak pernah lagi berani tidur tanpa lampu menyala. Sebab setiap malam, ia tahu genderuwo itu selalu ada di dekatnya, menunggu saat yang tepat untuk benar-benar menunjukkan wujud aslinya.